Siswa ngobrol sana sini, ada yang jalan-jalan dan ada yang malah tiduran. Padahal mata pelajaran baru dimulai 5 menit. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, berarti kamu berada di video yang tepat. Pada hari ini, kami akan berbagi 4 strategi manajemen kelas yang baik, humanis, dan bisa langsung kamu terapkan di SDQ. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Sarah Jana sebagai murid. dan saya Veronisa sebagai presenter pertama. Saya Diatul Aulia Rahma sebagai guru. Saya Netizen Stompul sebagai presenter kedua. Saya Vivian Dilanisa sebagai murid. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video terkait dengan manajemen kelas yang baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tentang pecahan. Kalau buka bukunya halaman 20 ya. Sari, tadi kamu ngerjain PR matematika nggak? Nggak ngerti kamu juga. Iya, aku juga nggak ngerti sih yang begitu. Tadi kamu jajan apa dari kantin? Oke, Zara, kalau perhatiannya ya kita lagi belajar. Iya, Bu, maaf Bu. Anak-anak, tolong ya. Nah, familiar banget kan? Sebenarnya di situasi ini bukan hanya siswa yang salah, tetapi itu tanda kalau kelas butuh manajemen yang lebih jelas. Masalah yang sering muncul di kelas yaitu siswa mudah terdistraksi, konflik yang terjadi di sana sini, prosedur kelas yang tidak jelas, dan juga komunikasi yang terkadang tidak nyambung. Tapi tenang, di sini kami akan bantu untuk kamu mengatasinya melalui strategi kelas manajemen kelas yang baik. Strategi pertama, atur lingkungan fisik kelas dan buat prosedur yang jelas sejak hari pertama. Tata ruang yang baik mempengaruhi perilaku siswa secara langsung. Tapi yang lebih penting, latih siswamu prosedur rutinnya. Contohkan dulu sebelum minta mereka melakukannya, seperti ini. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau ingatkan prosedur kita terlebih dahulu. Kalau mau bicara, katakan dulu ya. Nah, siapa yang mau bertanya tentang tugas kemarin? Bu, PR-nya susah, Bu. Vivi, Ibu senang kamu semangat hari ini. Tapi coba terapkan prosedur kita. Angkat tangan dulu, baru Ibu tunjuk, baru bicara. Ibu coba lagi ya. Ya, Bu. Bu, ya, Vivi. PR-nya susah, Bu. Boleh dijelasin ulang, Bu? Nah, itu caranya yang benar. Tapi boleh, kita bahas bersama ya. Ya, Bu. Simpel kan? Kuncinya prosedur harus dilatih berulang, bukan cuma diberitahu sekali. Kalau siswa sudah terbiasa, kelas jauh lebih kondusif tanpa perlu guru terus-menerus menegurnya. Strategi yang kedua, disiplin kelas yang positif. Fokusin ke perilaku siswa yang baik, bukan hanya terus-menerus hukum yang salah. Karena siswa SD cenderung lebih suka dilihat dan diapresiasi. Seperti ini contohnya. Wah, Ibu senang sekali hari ini. Saudara gurunya sudah rapi dan bukunya sudah terbuka sebelum Ibu masuk ya. Iya, Bu. Nah, kalau begini, Zara dapat 1 bintang dari Ibu hari ini. Bu, ini juga sudah siap, Bu. Bagus, Bi. Nah, kalau sesi kelas bisa seperti ini dan kita kumpulkan 10 bintang, nanti ada kita loh dari Ibu. Oh, berarti kita banyak-banyak ngumpulin bintang nih, Bi. Nah, lihat kan efeknya ketika satu siswa dipuji, maka siswa lainnya akan termotivasi dan ikut berperilaku baik. Hal ini lebih efektif dibandingkan terus-menerus menegur. Adapun tips pujian dan apresiasi yang baik bukan cuma bilang, wah bagus, tapi bisa dijelaskan secara lebih spesifik. Misalnya, wah keren gambar kamu, lucu sekali, atau kamu sangat sabar ya menunggu giliran, keren banget, ibu senang. Nah, hal itu membuat siswa lebih merasa dihargai. Strategi ketiga, komunikasi yang hangat dan efektif. Cara guru berbicara itu pengaruhnya bisa banget loh ke suasana kelas. Ini contohnya. Vivi, Ibu perhatiin dari tadi kamu kurang semangat. Ada yang bisa Ibu bantu?
Gak tahu Bu, materinya susah, tapi aku malu mau tanya. Ibu justru senang kalau Vivi bisa jujur. Gak gitu bukan salah kamu, itu tandanya kamu serius mau belajar. Nanti kita coba bareng ya. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Itu tadi. Ya. Nah, itu tadi komunikasi yang membangun kepercayaan. Dekati siswa secara setara, dengarkan dulu sebelum kasih solusi. Strategi keempat, kelola konflik dengan kepala dingin. Ini yang sering kejadian. Zara, kamu sengaja ya mencuri papan tulis aku nggak kelihatan jadinya. Enggak, aku aja kan yang bikin duluan tadi. Vivi, Zara tarik nafas dulu ya. Nah oke, Vivi coba ceritain deh Bu, apa yang kamu rasain? Aku nggak kelihatan papan tulisnya Bu, karena Zara berdiri di depan. Zara, kamu tahu nggak kalau posisi kamu tadi Ibu bikin Vivi kesulitan? Iya Bu, maaf ya Vivi. Nah, bagus Zara. Vivi, kalau ada masalah seperti ini lagi, bilang baik dulu ya, jangan langsung marah. Sepakat? Ya kamu sepakat Bu. Itu kuncinya. Guru tidak menghakimi, tapi memfasilitasi. Dengarkan dua belah pihak, bimbing mereka menemukan solusinya sendiri. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Mau rangkumin bareng? Jadi, tadi kita sudah lihat 4 strategi yang bisa langsung kamu terapkan. Strategi yang pertama, tata kelola kelas yang baik dan prosedur yang dilatih berulang. Strategi kedua, disiplin positif. Fokusin ke penghargaan, bukan hukuman. Strategi yang ketiga, komunikasi yang hangat, setara, dan membangun kepercayaan. Dan strategi keempat, kelola konflik dengan tenang, adil, dan libatkan siswa dalam solusinya. Jadi, manajemen kelas yang baik itu bukan cuma soal mengendalikan, tapi soal bagaimana kita bisa membangun suasana